Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semua? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu semangat ya untuk pembelajaran online. Sudah tak terasa nih ya, kita belajar online selama kurang lebih hampir 1 tahun. Kita belajar secara daring atau secara online. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik ya. Dan setelah PTS kemarin, untuk kali ini Ibu akan membahas tentang garis dan sudut. Yang pertama akan Ibu bahas yaitu sudut terlebih dahulu ya. Nah, sudut, ada yang tahu apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Seperti di gambar ini namanya yang paling pojok itu titik sudut. Titik sudut ini si O ini. Daerah sudut itu mana? Ini yang diarsir. Dan kaki sudut yang mana? Yang kaki sudut ini yang OB atau OA. Jadi ada daerah sudut, titik sudut, dan kaki sudut. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur besar sudut? Kalian tahu dong bagaimana alat apa untuk mengukur besaran sudut? Ya, jawabannya busur ya. Oke, kita lihat contoh yang pertama di sini. Ada gambarnya nih, segitiganya CAB. Berarti dari CAB, CAB. Kalian lihat nih, karena posisinya di sebelah kanan CAB, maka besar sudutnya itu 60 derajat Celcius. 60 derajat kalau misalkan untuk dari sebelah kanan. Tapi kalau dari sebelah kiri, lihat apa yang membedakan PQR. Posisinya dari sebelah kiri dulu nih, PQR. PQR. Maka kalau dari arah sebelah kiri berarti besaran sudutnya yaitu menggunakan yang atas ya, 120 derajat. Ini cara membedakannya. Ingat, kalau dari sebelah kanan kalian menggunakan satuan yang paling bawah ini, tapi kalau yang dari sebelah kiri kalian menggunakan satuan yang di atas ini nih. Seperti contohnya CAB berarti besar sudutnya 60 derajat, sedangkan PQR sudutnya yaitu 120 derajat. Sudah bisa membedakan ya cara mengukur besaran sudut? Sekarang kita lanjut jenis-jenis sudut. Di sini sudah ada nih yang membedakan sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan beberapa sudut yang lainnya. Kita bahas dulu yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Makanya di contoh yang pertama ini, besaran sudutnya 50 derajat, maka termasuk sudut lancip. Ingat ya, sudut yang besarnya antara 0 sampai 90, maka sudut lancip. Yang kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku jelas ya, besarnya 90 derajat. Kalau siku-siku tidak usah bingung, kalian lihat aja ada tanda seperti kotak ini, namanya sudut siku-siku. Setelah itu yang ketiga, sudut tumpul. Sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180. Seperti ini, 130 merupakan sudut tumpul. Paham ya? Karena sudut yang besarnya di antara 90 dan 180 merupakan sudut tumpul. Yang keempat, sudut lurus. Jelas, namanya lurus, tidak ada nih belok-beloknya. Maka sudut yang besar sudutnya yaitu 180 derajat. Ini besar sudutnya 180 derajat, maka disebut dengan sudut lurus. Yang kelima, sudut refleks. Sudut refleks itu apa? Sudut yang besarnya lebih dari 180. Kalian lihat nih, besar sudutnya yaitu 335, maka ini sama dengan bisa disebut dengan sudut refleks atau sudut refleksi. Yang terakhir, yang keenam, sudut putaran penuh. Sudut putaran penuh yaitu sudut yang besar sudutnya 360 derajat. Namanya besar sudut itu kan pasti 360 derajat ya. Ini berputar secara penuh nih, satu putaran penuh, maka namanya sudut 360 derajat. Sudah bisa membedakan ya mana sudut lancip, siku-siku, tumpul, lurus, refleks, atau putaran penuh ya. Karena kemarin sudah Ibu berikan soal juga, berarti sudah paham ya untuk jenis-jenis sudut. Sekarang kita bahas tentang hubungan antar sudut. Nah, ini yang harus kalian pahami baik-baik, teliti lagi dalam berhitungnya. Yang pertama, ada dua sudut saling berpelurus.
Ingat ya, kalau berpelurus itu jika dua sudut saling berhimpitan, maka akan menghasilkan sudut lurus, di mana salah satu sudut dijadikan sebagai sudut pelurus untuk sudut lainnya. Nah, seperti apa gambarnya? Lihat nih, sudut lurus ini berbentuknya seperti ini nih, sudut lurus. Dan cara pengerjaannya kalau nanti ada soal, ingat, sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Jadi, misalkan ada pertanyaan nih, sudut lurus tadi kan sudah dari awal juga besar sudutnya 180 derajat. Nanti cara mengerjakannya gimana? Kita simak di contoh soal ya. Sekarang yang kedua, sudut berpenyiku atau berkomplement. Dua buah sudut yang berhimpitan akan menghasilkan bentuk sudut siku-siku, sehingga salah satu sudut dijadikan sebagai sudut penyiku di antara kedua sudut tadi. Gambarnya seperti ini. Ingat, kalau bersuplemen atau berpelurus besar sudutnya 180 derajat, namanya aja ini berpenyiku, maka besar sudutnya harus 90 derajat. Sekarang yang ke C, yaitu dua sudut saling bertolak belakang. Hubungan antara dua sudut dapat dikatakan bertolak belakang dan sama besar jika letaknya saling bertolak belakang. Maksudnya seperti apa? Kita lihat dari gambar ya. Nih, ada sudut PTR, berarti bertolak belakang dengan QTS. Paham? Setelah itu ada sudut mana lagi? QTR, berarti bertolak belakang dengan PTS. Ini ya, 1 dengan 3, 2 dengan 4. Ini namanya sudut bertolak belakang. Nah, sekarang Ibu memiliki latihan soal. Kalian bisa memahaminya dengan baik-baik dan ingat, simak baik-baik caranya ya. Untuk nomor 1, tentukan besar sudut pelurus dari sudut-sudut berikut. Tadi pelurus berapa? 180. Maka cara menjawabnya yaitu 180 derajat dikurangin 10 derajat. Jadi besar sudut pelurus dari sudut berikut yaitu yang poin A 170 derajat. Yang poin B 180 dikurangin 85, maka hasilnya 95 derajat. Ingat, karena pelurus 180 ya besarnya. Yang C 180 dikurangi 100, sangat mudah, jawabannya 80 derajat. Yang D 180 derajat dikurangi 130 derajat, 137 derajat, hasilnya 43 derajat. Masih sangat mudah ya untuk mengerjakan besar sudut pelurus. Sekarang kalau ini pelurus sudah, sekarang ada soal tentukan besar sudut penyiku dari sudut-sudut berikut. Kalau penyiku berapa besar sudutnya? Ya, 90 derajat. Maka cara menjawabnya A sama dengan 90 derajat dikurangi 10 derajat. Jadi besar sudut penyikunya yaitu 80 derajat. Yang B 90 derajat dikurangin 28, maka jawabannya 62 derajat. Yang C 90 derajat dikurangin 45 derajat, maka hasilnya 45 derajat. Yang D 90 derajat dikurangin 63 sama dengan 27 derajat ya. Sudah paham ya cara menentukan sudut penyiku dan sudut pelurus? Sekarang Ibu akan masuk ke soal yang agak lebih rumit. Jadi harus simak dengan baik-baik. Di sini ada sudut 2A derajat berpelurus ya, A derajat. Kalau berpelurus maka nilai A-nya adalah, kalau berpelurus berapa tadi besar sudutnya? 180. Maka 2A ditambah A sama dengan 180. 2A ditambah A 3A sama dengan 180. Maka nilai A-nya sama dengan A sama dengan 180 dibagi 3. Jadi A diperoleh sama dengan 60 derajat. Masih mudah ya untuk menentukannya. Sekarang kalau kalian lihat ini yang kedua ada tanda siku, berarti berpenyiku. Maka nilai B adalah nilai B-nya berpenyiku. Berarti besar sudutnya 90 derajat. B ditambah 37 derajat sama dengan 90 derajat. Maka dari itu B sama dengan 90 derajat dikurangin 37 derajat. B sama dengan 53 derajat.
Ini untuk menentukan nilai B, sudut berpenyiku B-nya ya. Nilai B-nya yaitu 53 derajat. Sekarang Ibu memiliki soal 2x di 3x dan x derajat. Soalnya berpenyiku, maka besar sudutnya 90 derajat. 2x ditambah 3x ditambah x. 2 ditambah 3 berapa? 5. 5 tambah 1 6. Maka 6x sama dengan 90 dibagi 6. Hasilnya x sama dengan 15 derajat. Mudah bukan untuk menentukannya? Alhamdulillah juga jika sudah paham. Sekarang kita lanjut ya. Wah, ternyata materi kita cukup sampai di hubungan antar sudut terlebih dahulu ya. Untuk materi selanjutnya, simak ke part 2. Ingat ya, berhitung secara teliti dan tidak menggunakan kalkulator. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.